warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, izin memperkenalkan diri. Nama saya Sylvia Amalia Sana dari kelas 11 IPS 2. Saya anggota dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dan tujuan dari teks prosedur. Yang pertama, pengertian dari teks prosedur adalah teks yang menyuguhkan tahapan atau langkah-langkah atau tutorial untuk melakukan atau menghasilkan sesuatu. Nah, di sini teks prosedur juga dapat berguna sebagai panduan untuk menyusun atau membuat sesuatu. Selanjutnya, tujuan dari teks prosedur tersebut adalah untuk menuliskan secara singkat mengenai hal yang perlu dilakukan sesuai teks prosedur. Misalnya, tujuan teks prosedur ini untuk mengetahui cara menggunakan atau cara membuat perahu karet. Diketahui juga bahwa teks prosedur ini dapat berupa cara membuat makanan, cara membuat minuman, tahapan-tahapan atau langkah-langkah membuat suatu kerajinan tangan, atau tutorial menggunakan suatu alat atau cara membuat sesuatu, dan lain sebagainya. Perkenalkan, nama saya Sabila Nur Fadilah. Di sini kita akan menjelaskan apa itu ciri dari teks prosedur. Nah, menurut kelompok kami, ciri teks prosedur itu ada 7. Yang pertama yaitu menggunakan kalimat perintah atau imperatif. Yang kedua terdapat panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang ketiga menggunakan kata kerja aktif. Yang keempat menggunakan konjungsi atau kata penghubung. Yang kelima terdapat aturan dalam hal bahan atau kegiatan. Yang keenam, menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara. Dan yang ketujuh, terdapat kegiatan yang dilakukan secara urut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Raina Fajrina Marta. Saya dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur teks prosedur. Sebelum lanjut ke inti materi, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang struktur teks prosedur. Jadi, struktur teks prosedur itu berisi tentang langkah-langkah atau tahapan mengenai suatu kegiatan yang terstruktur. Tujuannya itu untuk mempermudah pembaca dalam mengikuti perintah, langkah-langkah maupun saran dari pembuatnya. Jika pembaca dapat memahami dan melaksanakan tahapan yang telah ditulis, bisa disampaikan bahwa tujuan teksnya tercapai. Jadi, di sini struktur teks prosedur itu ada 4 bagian. Yang pertama judul, yang kedua tujuan, yang ketiga alat dan bahan, dan yang keempat serta langkah-langkah. Yang pertama judul. Jadi, judul itu topik yang akan dibahas dalam teks prosedur yang terletak di bagian atas. Sebelum membuat judul, kita harus memilah dan memilih topik yang sesuai dengan hasil akhir teksnya. Contoh judul teks prosedur yaitu yang pertama cara membuat makaroni balado, yang kedua cara membuat akun Instagram melalui email di handphone. Yang kedua, tujuan. Tujuan hasil akhir yang ingin dicapai sang pembuat teks. Itu misalnya penulis ingin membuat teks prosedur tentang makaroni balado. Berarti tujuannya itu adalah makaroni balado. Tujuan dalam teks sifatnya tidak wajib. Akan lebih baik apabila diberikan tujuan di bawah judul agar pembaca lebih jelas. Yang ketiga, alat dan bahan. Alat dan bahan ini itu diperlukan untuk membuat makaroni balado. Bahannya yaitu makaroni, bumbu balado, bubuk, garam, butir telur, dan minyak. Yang terakhir itu langkah-langkah. Langkah-langkah itu bagian utama dalam teks prosedur. Jadi, penulisannya harus tepat dan urut. Jangan ada yang salah meletakkan urutan supaya tidak terjadi kesalahan.
Semua keempat struktur teks prosedur ini harus ditulis dengan urut dan saling melengkapi agar tujuan yang diinginkan tercapai. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata yang kurang tepat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Samsabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kaidah kebahasan. Yang pertama itu menggunakan kata kerja perintah. Yang kedua menggunakan kata teknis yang berkaitan dengan topik pembahasan. Yang ketiga menggunakan kata penghubung atau konjungsi temporal. Yang keempat menggunakan kalimat persuasif. Yang kelima menggunakan gambaran terperinci tentang benda dan alat yang dipakai. Yang keenam verba material dan tingkah laku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kaidah kebahasaan teks prosedur. Kaidah kebahasaan pertama yang digunakan dalam teks prosedur adalah menggunakan kata kerja imperatif. Jadi kata kerja imperatif adalah jenis kata kerja yang biasanya berakhiran an, i, dan lah. Yang kedua kaidah kebahasaannya yaitu menggunakan kata teknis yang berkaitan dengan topik yang sedang dibahas dalam teks tersebut. Contohnya saja ketika menjelaskan tentang manfaat brokoli dan sayur hijau lain untuk kesehatan tubuh, maka penulis bisa menggunakan kata teknis seperti halnya protein, nutrisi, dan lain-lain. Kaidah kebahasaan yang ketiga dalam teks prosedur adalah konjungsi atau kata hubung temporal. Konjungsi merupakan salah satu jenis kata hubung yang berfungsi untuk menjelaskan suatu urutan dan dijelaskan secara kronologis. Yang keempat yaitu kalimat persuasif. Kalimat persuasif adalah kalimat membujuk seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Kaidah kebahasaan yang kelima adalah menggunakan kata-kata yang mampu menggambarkan suatu proses secara terperinci. Kaidah kebahasaan yang keenam yaitu menggunakan kata kerja material atau tingkah laku, disebut juga dengan verbal material dan tingkah laku. Verbal sendiri mempunyai arti tindakan fisik yang perlu dilakukan oleh pembaca. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.